rusak pariaki ratita Ampapuh apa son bawah rahimam pundaria kaksip sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidia Wala Yesus adisiwe Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Mahasiswa desak kejelasan Bandara Bali Utara. Pemprov Bali wacanakan regrouping sekolah minim siswa. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukeden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kejelasan pembangunan Bandara Bali Utara kembali menjadi sorotan. Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mendesak adanya kepastian hukum dan transparansi proyek strategis nasional tersebut saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng hari Senin siang 13 Juli 2026. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mempertanyakan kepastian pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami perubahan arah kebijakan sejak pertama kali diwacanakan pada tahun 2009. Meski kembali masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2025-2029, mahasiswa meminta pemerintah memastikan proyek ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Buleleng.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menjelaskan pembangunan Bandara Bali Utara telah diakomodasi dalam peraturan daerah RT/RW Provinsi Bali maupun RT/RW Kabupaten Buleleng. Menurutnya, penetapan lokasi Bandara Singaraja tidak dibatasi pada satu wilayah agar kajian pembangunan tetap fleksibel tanpa mengorbankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain persoalan bandara, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah isu lain, mulai dari pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, fasilitas publik hingga pendidikan. DPRD Buleleng menyatakan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah, sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, seorang pria mengaku wartawan nekat memframing atau menggiring persepsi hingga menantang Kapolresta Denpasar di markas Polsek Kuta. Aksi tersebut direkam dalam video dan beredar luas di media sosial. Setelah diperiksa, kedua pria tersebut ternyata dalam pengaruh minuman keras dan positif menggunakan obat-obatan terlarang. Peristiwa tersebut berawal dari keributan di sebuah hotel di kawasan Kuta, Badung pada Minggu malam. Karena salah paham, terlapor berinisial FVK 39 tahun mengancam akan membunuh pelapor berinisial AAAY 36 tahun. Petugas Polsek Kuta yang dihubungi pihak hotel langsung mengamankan kedua belah pihak. Namun bukannya kooperatif, FVK justru datang ke kantor polisi bersama rekannya FFK sambil membawa sebotol minuman keras dan mengaku sebagai wartawan. Suasana sempat memanas saat Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang turun tangan langsung untuk menenangkan pelaku. Saat dimintai kartu pers, pelaku tidak dapat menunjukkannya. Rekan pelaku justru menolak berhenti merekam dan sengaja memframing, seolah-olah Kapolresta telah merampas telepon genggam mereka. Bahwa dari terlapor itu mengaku wartawan dan dari informasi membawa minuman keras ke Polsek dan dalam kondisi pengaruh minuman keras. Pada saat saya datang ke Polsek, itu minuman kerasnya sudah tidak ada. Namun daripada pelapor dan terlapor masih adu argumen, dan di situ saya menyampaikan supaya bisa tenang dan bisa untuk diminta klarifikasi dan tidak ada rekam-rekam karena mereka saling merekam, mau memviralkan, sehingga saya sarankan supaya handphonenya diletakkan saja di meja seperti itu, dan kita tidak ada menyita handphonenya. Ini sekali lagi kita tidak ada merampas atau menyita handphonenya, ya, karena kita ingin cepat, karena pada saat itu sudah jam 02.00 itu Minggu dini hari. Nah, jadi itulah kejadiannya. Jadi tidak ada sangkut paut terhadap pelayanan, ya. Cuman itu hanya ada pelapor dan terlapor. Ya. Dari terlapor itu mengaku rekan media dari media, tapi saya minta surat keanggotaan dan surat tugas tidak ada karena dia mengaku dari luar kota Bali, ya, luar dari Jawa, dari Jakarta. Hasil tes urin yang dilakukan terhadap kedua belah pihak itu dari salah satu terlapor itu menggunakan obat keras penenang, ya, itu benzo. Itu kalau kami lihat aprazolam. Dari hasil pemeriksaan medis, kedua wartawan gadungan ini terbukti di bawah pengaruh alkohol. Guna proses hukum lebih lanjut, kasus ini telah dilimpahkan ke Mapolda Bali. Raiswantara dan Edi, Bali TV. Beredarnya video viral terkait pelayanan seorang oknum anggota Satlantas Polresta Denpasar saat melayani pembuatan SIM di luar prosedur dibenarkan Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Muhammad Bayangkara. Menurutnya, oknum anggota tersebut hanya sebatas membantu membuat SIM yang mengaku wartawan. Ia menambahkan Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Muhammad Bayangkara kepada kalangan media membenarkan bahwa video yang beredar dan viral di media sosial adalah anggotanya yang bertugas di bagian pelayanan SIM. Anggota berinisial DL hanya sebatas membantu membuat SIM A yang mengaku wartawan tersebut dengan biaya Rp500.000. Terkait video viral yang beredar
terkait masalah pelayanan SIM yang di luar prosedur, memang benar adanya video tersebut yang dilaksanakan oleh salah satu oknum dari petugas kami di pelayanan SIM, bahwa yang bersangkutan melaksanakan prosedural SIM yang tidak sesuai dengan SOP. Kronologinya yang disampaikan oleh oknum petugas kami, jadi yang bersangkutan ini secara komplotan, jadi mereka berdatangan berusaha meminta bantuan kepada petugas kami. Dengan meminta bantuan, akhirnya karena petugas kami dimintai bantuan oleh yang bersangkutan, keluarlah bahasa nominal yang disebutkan itu. Memang benar yang oknum tersebut, oknum anggota kami yang di pelayanan mengakui bahwa yang bersangkutan juga membantu dengan nominal tersebut. Di sisi lain, orang yang mengaku wartawan berjumlah 2 orang mendatangi Kasat Lantas di ruangannya pada 10 Juli 2026. Selanjutnya mereka bernegosiasi untuk men-take down berita tersebut. Namun negosiasi tersebut berjalan alot dan akhirnya 2 orang mengaku wartawan pergi. Nah, jadi pada saat video itu yang pertama dikirimkan ke nomor pribadi saya, dikirimkan link berita yang dia akan sampaikan itu. Nah, kita kan ada intinya mengklarifikasi lah, mengundang mereka datang ke ruangan saya. Itu pada saat itu disaksikan oleh langsung Kasih Humas, Kasih Propam dan Kanit Paminal. Memang yang bersangkutan ini berusaha untuk ini ibaratnya menyelesaikan masalah ini, tapi karena saya tidak mau, karena saya mau melaksanakan sesuai dengan prosedur, akhirnya yang bersangkutan secara masif, ada buktinya juga chat-chatnya secara masif dari beberapa nomor mengirimkan link berita itu. Ya, alasannya untuk intinya take down berita yang dia akan viralkan. Kejadian ini berbeda dengan video viral yang menyangkut nama Kapolresta Denpasar di Polsek Kute, meski melibatkan orang yang sama. Agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini, pihaknya mengimbau masyarakat dalam membuat SIM untuk melakukan sesuai prosedur, sementara oknum anggota tersebut masih dalam penanganan Propam. Raiswantara dan Edi, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali Selasa 14 Juli 2026. Agenda tersebut meliputi jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan tanggapan DPRD atas pendapat Gubernur mengenai Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Gubernur Bali Wayan Koster yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giripraste menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Provinsi Bali menilai pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan landasan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga memastikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait potensi kelebihan pembayaran pembangunan Turiya Pada telah ditindaklanjuti sesuai rencana aksi. Terkait optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah menegaskan peningkatan penerimaan akan terus dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan. Realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pada tahun anggaran 2025 disebut sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan penguatan tata kelola pendapatan. Pemerintah juga terus mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan penghutan wisatawan asing. Saya menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan rancangan daerah ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Seluruh masukan, saran, rekomendasi akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi
rancangan peraturan daerah. Sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, tanggapan DPRD Provinsi Bali terhadap pendapat Gubernur mengenai Ranperda tata cara pembentukan produk hukum daerah dibacakan oleh Inyoman Wirya selaku koordinator pembahasan Ranperda. DPRD menyampaikan apresiasi atas dukungan dan berbagai masukan pemerintah provinsi terhadap penyusunan regulasi tersebut. Seluruh masukan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, implementatif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD menyatakan sependapat dengan Gubernur mengenai pentingnya penyusunan Ranperda yang memenuhi kaedah legal drafting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD juga menerima usulan mengenai pengaturan tahapan fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum pengambilan keputusan tingkat 2 sebagai bagian dari mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Yang kami hormati, kami meyakini bahwa pembentukan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah di Provinsi Bali. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi pedoman yang memberikan kepastian prosedur, memperkuat koordinasi antara DPR dan pemerintah daerah. Seluruh masukan dari pemerintah provinsi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya agar Ranperda tersebut menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional sekaligus tetap mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Yana, Bali TV. Pemprov Bali wacanakan regrouping sekolah minim siswa. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Senja malu, nye sujatine, ada di lohe, terus terang beli. Beli yang sapang hari, terus dan beli nganti mati. Kalau matang lan dingin, kabut dingin. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mewacanakan langkah regrouping atau penggabungan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik baru. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan agar pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah menjadi lebih efektif. Usai sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasto mengatakan Pemprov Bali telah meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang minim menerima siswa baru. Menurut Wagub Giri Prasto, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Dalam skema tersebut, satu sekolah akan diperkuat dengan pembangunan ruang kelas baru untuk menampung lebih banyak peserta didik. Sementara sekolah lainnya dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan kebijakan regrouping tidak akan berdampak pada nasib tenaga pendidik. Jadi berbicara tentang ada sekolah yang mendapatkan siswa yang sedikit, kami sudah melaksanakan koordinasi. Karena memang di area wilayah desa itu ada sekolah yang lain. Sehingga di sekolah lain ini bisa terakomodir sesuai dengan jumlah per kelas berkenaan dengan dapudiknya. Nah, kami sudah menyampaikan dengan dinas terkait bagaimana kita melakukan evaluasi ke depan. Ada juga sekolah di Bali ini kelas 1-nya ada, kelas 2-nya tidak ada, kelas 3-nya ada, kelas 4-nya tidak ada. Maka evaluasi yang kita lakukan ke depan kaitannya dengan kemungkinan besar kita akan melaksanakan salah satunya adalah regrouping. Kan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sehingga sekolah yang sudah ada yang lain ini kita perkuat lagi, bahkan kita akan bangunkan RKB-nya, ruang kelas baru. Sekiranya. Melalui evaluasi dan regrouping tersebut, pemerintah Provinsi Bali berharap kualitas layanan pendidikan dapat semakin meningkat, pemanfaatan fasilitas sekolah menjadi lebih optimal, dan proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik memadai. Yana, Bali TV. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawa Punya, memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jenjang SMA dan SMK di Bali berlangsung sesuai aturan. Hingga hari kedua pelaksanaan, Disdikpora Bali belum menerima laporan adanya kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun praktik perpeloncoan di sekolah. Kemudian di pasca bencana itu Lebih lanjut, Ide Bagus Gede Wesnawa Punio ditemui Selasa 14 Juli 2026 saat memantau pelaksanaan MPLS di SMA. Konsep MPLS ramah tidak hanya menjadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga sarana membangun karakter dan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai, etika, dan budaya Bali. Para peserta didik baru diberikan pemahaman mengenai disiplin, sikap menghormati guru dan orang tua, kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai-nilai moral sebagai bekal dalam mengikuti proses pendidikan. Wesnawa juga mengungkapkan hingga hari kedua MPLS belum ada laporan terkait praktek pempeloncoan. Seluruh satuan pendidikan diingatkan agar menjaga citra pendidikan melalui pelaksanaan MPLS yang edukatif dan berkarakter. Kalau saya lihat laporan dari ke dinas belum kita terima untuk hal yang perpeloncoan. Cuma yang kemarin ada di viral di medsos ya, yang ada satuan pendidikan swasta membuat Vibon yang agak miris kalau saya selaku kepala dinas melihat kondisi ini, kenapa sampai terjadi begini. Nah, kemudian tadi malam juga kami sudah kemarin pada saat dari teman-teman media juga menyampaikan, hanya kita sudah memanggil kepala sekolah yang bersangkutan supaya lebih menekankan dari aspek etika, tata titi kehidupan berdasarkan budaya Bali. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Denpasar Imade Sudano mengatakan MPLS tahun ini diikuti 424 peserta didik baru setelah 4 calon siswa mengundurkan diri dari total 428 siswa yang diterima. 12 siswa yang ikut itu ya sebanyak 428. Jadi 4 orang yang mengundurkan diri. Sehingga praktis sisa lagi 428. Jadi kegiatan ini mulai berlangsung selama 5 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Teori yang kemarin dari kepala sekolah itu tentang budaya dan disiplin sekolah, Pak ya. Kemudian ada teman-teman wakil kepala sekolah itu dari kesiswaan pasti berbicara mengenai pengelolaan kesiswaan. Kemudian ada teman kurikulum juga berkait dengan proses pembelajaran, terutama SMA 4 Denpasar ini adalah ditunjuk oleh Dikdasmen ya, Mendikdasmen sebagai sekolah model pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Selama 5 hari, siswa baru akan mengikuti pengenalan budaya dan disiplin sekolah, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hingga program pembelajaran sesuai petunjuk teknis MPLS Ramah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah, diharapkan seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara nyaman dan menyenangkan, sekaligus membangun karakter yang berlandaskan disiplin, etika, dan budaya Bali sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan. Winata, Bali TV. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama SMP di Kota Denpasar resmi dimulai yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 5.800 peserta didik baru dari SMP negeri maupun swasta se-Kota Denpasar. Pada saat pembukaan kegiatan MPLS SMP se-Kota Denpasar di SMP N4 Denpasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama mengatakan, MPLS dilaksanakan selama 5 hari sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama pelaksanaan, sekolah diminta memastikan tidak terjadi praktik perpeloncoan maupun perundungan. Menurutnya, MPLS harus menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh senyum dan keceriaan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga menjadi wadah untuk menggali potensi peserta didik di bidang seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ana Agung Gede Wiratama menambahkan, seluruh satuan pendidikan telah diingatkan agar menjalankan MPLS sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pendidikan, karakter, dan keamanan peserta didik. Kita juga sudah menekankan jangan sampai terjadi perundungan atau perpeloncoan, bagaimana anak bisa senyum, ceria, sehingga pelaksanaan MPLS yang sudah diamanatkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, menegaskan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang menggembirakan, edukatif, dan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolahnya. Wakil Wali Kota Denpasar juga mengingatkan seluruh sekolah untuk tidak menoleransi segala bentuk perundungan maupun perpeloncoan. Di MPLS, kegiatan MPLS ini kita sangat melarang terjadinya aksi-aksi perundungan atau perpeloncoan. Oleh karena itu kita jadikan 5 hari masa MPLS ini menjadi waktu yang bermanfaat bagi generasi anak-anak kita yang akan mengikuti jenjang sekolah menengah pertama ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif sehingga peserta didik dapat belajar dan berkembang serta membangun karakter sejak hari pertama memasuki sekolah. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi dokumen calon PMI ditahan, Disnaker turun tangan. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar pahit kopi nikmat enak bikin nagih kok.
luwak white coffee-ku, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak kealit nek kuning. Mekatah kalem kebos, mepandes utawi mesangi mesin tramel antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke loktah kedua negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng memediasi kasus penahanan dokumen pribadi milik calon pekerja migran Indonesia oleh LPK Analisa Bali College di Desa Depe, Buleleng. Hasilnya, seluruh dokumen dikembalikan tanpa syarat dan sisa biaya pelatihan diputihkan. Dalam mediasi tertutup tersebut, sejumlah dokumen pribadi milik calon pekerja migran seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, paspor hingga akte kelahiran sempat ditahan oleh LPK Analisa Bali College di Kecamatan Kubu Tambahan. Mediasi dilakukan di Snaker Buleleng menindaklanjuti rekomendasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali atas pengaduan para mantan peserta pelatihan. Permintaan dari mantan siswa pelatihan itu terkait dengan dokumen pribadinya itu masih dikuasai oleh pihak LPK Analisa. Kita sudah pertemukan dan sudah clear semuanya. Dokumen dikembalikan tanpa syarat. Terus masalah ada misalnya dari LPK menuntut untuk pelunasan biaya pelatihan, tadi sudah kita negosiasikan bahwa LPK tidak lagi menuntut biaya pelatihan yang memang kebanyakan ini belum melunasi. Disnaker menegaskan dokumen pribadi tidak boleh dijadikan jaminan. Dokumen hanya dapat digunakan sementara untuk kepentingan administrasi dan wajib dikembalikan setelah proses selesai. Dalam mediasi, pihak LPK menyampaikan penahanan dilakukan untuk mempermudah koordinasi administrasi dengan perusahaan penempatan pekerja migran. Dokumen itu dikuasai LPK karena kebetulan LPK ini punya kerjasama dengan P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini PT Alkurni Bagas Pratama ya. Nah itu LPK ini ada kerjasama dengan itu. Terkadang dari pihak P3MI ini kan meminta dokumen secara tiba-tiba aja dalam hal pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan. Nah LPK inilah diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen itu. Dari 16 calon pekerja migran yang terverifikasi dalam aduan, baru 4 orang mengikuti mediasi.
Disnaker Buleleng akan terus berkoordinasi dengan peserta lainnya agar seluruh dokumen dapat segera diserahkan. Disnaker juga mengimbau seluruh lembaga pelatihan kerja mematuhi aturan dalam pengelolaan dokumen pribadi calon pekerja migran. Hasil mediasi menyepakati seluruh dokumen dikembalikan tanpa syarat dan sisa biaya pelatihan tidak lagi ditagihkan. Yasri Yuli, Bali TV. Setelah siswa SD dan SMP mendapatkan pendidikan gratis di Kabupaten Badung, kini siswa SMA dan perguruan tinggi juga akan mendapatkan program beasiswa Anak Badung. Untuk mendapatkan beasiswa ini, syaratnya pun gampang, yakni orang tua siswa sudah ber-KK Badung 5 tahun. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwi Payana pada Senin 13 Juli 2026 mengatakan pendidikan gratis di Kabupaten Badung telah berjalan lama dan lancar dari tingkat SD hingga SMP. Semua kebutuhan siswa terkait keperluan proses belajar sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung. Namun dalam perjalanannya ada beberapa kendala seperti banyaknya kegiatan atau lomba-lomba yang diikuti sekolah yang bersifat mendadak sehingga pembiayaan belum maksimal. Namun hal tersebut dipastikan tidak mengganggu proses belajar dan akan terus dievaluasi. Sementara untuk siswa SMA meski menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun Pemkab Badung memiliki program beasiswa Anak Badung yang dianggarkan di bagian Kestra untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi mulai tahun 2026 ini. Dengan syarat orang tua siswa telah ber-KK Badung 5 tahun. Penerima nantinya akan mendapatkan seragam dan biaya operasional pendidikan seperti siswa SD dan SMP. Sementara untuk beasiswa perguruan tinggi persyaratannya lebih banyak. Enggak, pokoknya kakaknya kakak Badung cuma 5 tahun. Itu kalau SMA lebih sederhana persyaratannya, kecuali yang kuliah itu ada kriteria yang lain. Kriteria yang pertama itu adalah kakak Badung, kemudian tidak anak petani, kemudian nyoman ketut, anak ketiga dan anak keempat, kemudian orang tuanya berpendapatan kurang dari 5 juta. Itu ada perengkingannya nanti seperti itu. Nah, kalau di SMA harapannya nanti semua akan bisa kita berikan beasiswa negeri maupun swasta. Tetapi swasta tentu kalau swasta yang kelasnya atas tentu akan ada hitung-hitungannya, mereka tidak akan mendapatkan seperti itu. Jadi yang diberikan adalah swasta yang menengah ke bawahnya, yang swasta yang dalam tanda kutip elit itu seperti itu, tentu tidak akan mendapatkan pembiayaan dari beasiswa. Rias Bali TV. Pemirsa, mengawali tahun ajaran 2026, sebanyak 30 siswa baru mengikuti prosesi Menjaya-Jaya di Taman Kanak-Kanak Alit Kirana Denpasar. Prosesi ini bertujuan memohon keselamatan dan kesehatan selama mengikuti proses belajar mengajar sebelum mengikuti orientasi sekolah MPLS di TK Alit Kirana. Prosesi Menjaya-Jaya diawali dengan persembahyangan bersama dan pemasangan topi koran oleh guru TK Alit Kirana, didampingi orang tua siswa. Pemakaian topi koran ini sebagai simbol anak-anak ini telah resmi menjadi siswa TK Alit Kirana. Prosesi Menjaya-Jaya ini rutin digelar sebelum mengikuti proses belajar mengajar agar siswa fokus dan tenang dalam belajar. Nantinya siswa akan dibagi menjadi 3 kelas. Di TK Alit Kirana, siswa diperkenalkan dengan budaya Bali. Selain bermain, berkarya untuk membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Menurut orang tua siswa, Ibu Agung Basmantari, dirinya memilih menyekolahkan anaknya di TK Alit Kirana karena guru dan pendidik yang dimiliki sangat ramah dan anaknya sendiri menginginkan sekolah di TK Alit Kirana. Dirinya berharap anaknya bisa mengikuti MPLS dengan baik mulai keesokan harinya. Dari murid TK Alit Kirana sangat berbahagia dan juga berbangga karena menjadi salah satu yang ikut berpartisipasi di hari ini Menjaya-Jaya, karena anak-anak akan mengikuti MPLS sebelumnya. Jadi kita akan melakukan persembahyangan dan persembahyangan sudah usai dan kami merasa sungguh bersyukur dan semoga anak-anak
dapat mengikuti acara MPLS yang akan diadakan. Setelah mengikuti prosesi menjaya-jaya, siswa baru ini akan mengikuti orientasi sekolah MPLS mulai keesokan harinya. Agus Sudiatmika, Bali TV. Warga Batu Ampar datangi DPRD, desak putusan ingkrah dieksekusi. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen, pengempon Hijau selaku pengharian ini pengempon jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Suradite pasti kesempatan. Iya, jelas setengah 3 ngatos papat Bali TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta membantah pemberitaan yang menyebut pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PSAL di Denpasar belum mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Menurutnya, seluruh dokumen AMDAL telah disusun dan dinyatakan akurat sebagai dasar pelaksanaan proyek strategis tersebut. Wagub Giri Prasta menegaskan tetap optimis pembangunan PSAL dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia mengaku tidak sedikit pun pesimis terhadap keberhasilan proyek tersebut karena diyakini menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di Bali. Menurutnya, keberadaan PSAL merupakan langkah penting untuk mewujudkan Bali yang bebas dari persoalan sampah.
Dengan pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi, volume sampah yang selama ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi. Giri Prasto juga menegaskan bahwa analisis dampak lingkungan atau AMDAL telah dinyatakan akurat sebagai dasar pelaksanaan proyek strategis tersebut. AMDAL itu adalah analisa dampak lingkungan. Kaitannya dengan analisa dampak lingkungan ini sudah akurat. Saya berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun pesimis terhadap pengolahan sampah menjadi industri. Dan kita doakan bersama agar ini bisa selesai sesuai dengan target. Maka Bali ke depan clear urusan sampah. Wakil Gubernur Bali berharap pembangunan PISEL dapat selesai sesuai jadwal, sehingga target penanganan sampah secara menyeluruh dapat segera terwujud dan menjadikan Bali sebagai daerah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Yana, Bali TV. Proyek Jalan Lingkar Barat mulai dikerjakan untuk memecah konsentrasi arus lalu lintas dan penumpukan kendaraan di kawasan Simpang Kali Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Pemerintah Kabupaten Badung menambah trase baru pada proyek Jalan Lingkar Barat yang mengarah langsung ke Universitas Udayana. Penambahan trase baru tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Badung Wayan Adi Arnawo Senin 13 Juli 2026 usai sidang paripurna DPRD Badung. Menurut Bupati Badung, penambahan trase ini bertujuan supaya tidak menimbulkan sentralisasi di lingkar Simpang Kali nantinya. Penambahan rute baru tersebut membuat target penyelesaian fisik untuk proyek Jalan Lingkar Barat diproyeksikan mundur. Kendati demikian dipastikan pekerjaan proyek strategis ini terus berjalan seiring pembebasan lahan. Untuk target penyelesaian Jalan Lingkar Barat ini, kemungkinan akan sampai 2027, karena kebetulan ada penambahan rute baru. Wayan Adi Arnawo meminta segenap masyarakat bersabar, karena pengerjaan infrastruktur itu memerlukan proses panjang. Dan akhirnya sampai 2026, kita akan terus lanjutkan, dan terus nanti berlanjut sampai 2027. Tetapi terhadap 3 ruas jalan ini, yang jelas 2026 untuk Canggu dan Uluwatu yang saya sampaikan ke 11 itu, targetnya 2026 akhir ini sudah selesai. Tapi untuk Lingkar Barat itu tidak kemungkinan akan sampai ke 2027, karena kebetulan ada penambahan trase lagi. Dari yang tadinya akses dari Jimbaran menuju Uluwatu, kami nambah lagi menuju Udayana. Karena untuk tidak menimbulkan sentralisasi penumpukan terjadi di Simpang Kali nantinya. Nah, itulah maka kami buatkan trase baru menuju UNUD dan inilah salah satu dampak juga sehingga progresnya pelaksanaan daripada Lingkar Barat ini menjadi mundur menjadi tahun 2027. Bupati juga berterima kasih atas dukungan masyarakat yang telah bersedia mendukung pembebasan lahan untuk infrastruktur penting ini. Riasa Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi timbungan khas Bali, kelezatan rempah dalam masakan tradisional. Sesaat lagi. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat.
ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan Bombayu kan Waras Capital Pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, timbungan menjadi salah satu hidangan khas Bali yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Kuliner tradisional ini terkenal dengan cita rasanya yang kaya berkat penggunaan basa genep atau bumbu lengkap yang terdiri dari berbagai rempah khas Bali. Timbungan biasanya dijumpai saat upacara keagamaan maupun hari besar lainnya di Pulau Dewata. Namun, kini timbungan khas Bali bisa dijumpai di warung makan yang sengaja menjual masakan khas Pulau Dewata ini. Timbungan biasanya diolah menggunakan daging ayam, sapi, maupun babi. Daging dibumbui secara merata dengan basa genep, kemudian dimasak perlahan menggunakan tungku tradisional hingga bumbu meresap sempurna dan menghasilkan tekstur daging yang empuk serta aroma rempah yang kuat. Tidak heran jika hidangan ini kerap disajikan dalam berbagai acara. Timbungan biasanya disajikan lengkap dengan lawar, daging goreng, dan seporsi nasi. Biasanya kalau di Bali itu kan ada istilahnya basa genep. Kalau di sini tuh ada yang spesial, ada nambah bumbu rahasia. Ada bumbu keluarga gitu ya? Iya. Biasanya timbungan bisa dibuat saat apa? Biasanya timbungan itu setiap penampan galungan lah penampan kuningan. Jadi supaya orang-orang tuh kangen rasa timbungan galungannya, saya yang menyajikan. Biasa membuat masakan tadi. Ya. Bisa ditemani dengan apa saja biasanya timbungan? Timbungannya ada lawar plek, ada lawar anyang dan yang lain-lainnya. Ya. Biasa mulai dari harga 20 sampai 35. Lama nggak proses pembuatan buat timbungan itu? Sampai 2 jaman. 2 jaman satu Ya. timbungan itu. Ya. Biasanya daging yang digunakan itu adalah daging apa? Biasanya ada ayam, ada sapi, dan menggunakan babi juga. Kelezatan rasa yang berpadu dengan kekayaan rempah menjadikan timbungan bukan hanya sekedar hidangan, melainkan juga bagian dari warisan kuliner Bali yang terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat. Dan jika saudara ingin mencoba merasakan kelezatan timbungan saudara, bisa datang langsung ke warung Pan Edo di Kabupaten Gianyar. Jangan ketekap, nah. Hadirat Maja, Bali TV. Dua pucuk pimpinan institusi penegak hukum, Kapolri dan Jaksa Agung melakukan pertemuan di kantor Kejagung Jakarta. Pertemuan dilakukan di tengah isu memanasnya hubungan keduanya terkait penanganan perkara yang menyeret nama-nama dari lingkungan kedua institusi tersebut. Dua pimpinan institusi itu pun menyatakan tetap solid di tengah dinamika hukum yang terjadi belakangan ini.
Di tengah sorotan tajam publik terhadap institusi penegak hukum terkait penanganan kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendadak menyambangi gedung utama Kejaksaan Agung untuk menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin 13 Juli. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu diklaim sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi dan integritas antar aparat penegak hukum. Dua pimpinan institusi itu pun menyatakan tetap solid di tengah dinamika hukum yang melibatkan kedua lembaga. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan hubungan antara Kejaksaan dan Polri tetap harmonis. Ia juga membantah anggapan adanya persaingan atau rivalitas di antara kedua lembaga menyusul penetapan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan mega korupsi yang tengah diselidiki Polri. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi, dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu kami begini, cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan, tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kedatangannya itu juga bertujuan untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antara dua institusi yang sama-sama bergerak di bidang hukum. Listio menekankan pentingnya kekompakan antara Polri dan Kejaksaan, terlebih dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru. Sebagai langkah konkret penguatan sinergitas, Polri dan Kejaksaan juga berencana meningkatkan program kemitraan melalui kolaborasi di sektor pendidikan, khususnya bagi para penyidik kedua instansi. Listio berharap lewat koordinasi yang semakin matang dan terintegrasi ini, kedua institusi dapat memberikan pelayanan hukum yang jauh lebih optimal bagi publik. Kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Julius Wardi dan Ketua Medias melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati, Usada Bali, Keluarga Sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.